Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bu, sehat? Alhamdulillah. Semoga semua para ibu-ibu jamaah dan bapak-bapak yang hadir serta para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada diberikan keluasan hati, kebaikan hati, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Sehat semuanya, Bu. Amin. Termasuk dompetnya sehat, Bu. Jadi seringkali ternyata kedoliman itu berasal dari kedoliman dompetnya. Suami mendolimi istri, dolim dengan dompet. Istri dolim sama suami, dolim dompet, Bu. Sekarang mah gak pakai dompet, Bu. Pakainya cuma kotak kartu. Tahu kartu? Yang biasanya main-main kartu ya. Nah, ternyata Bu, di dalam surat Ibrahim ayat 45 ayat 48 menjawab pertanyaan kenapa Allah masih mengizinkan para manusia-manusia melakukan kezaliman. Dijelaskan di dalam ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum. Dan ternyata para manusia nih, kita-kita ini tinggal di suatu tempat di mana pernah ditempatin oleh orang-orang yang juga melakukan kezaliman. Makanya ketika waktu di surga Allah menciptakan manusia, malaikat berkata, kenapa Allah engkau ciptakan manusia? Yaitu makhluk yang suka menumpahkan darah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ternyata makhluk-makhluk yang ada di bumi ini memang fitrahnya adalah merusak, membunuh. Sebagaimana yang sekarang sedang ramai nih, Bu. Ada perang antara Israel dengan Iran. Seneng gak, Bu? Gak seneng. Padahal insya Allah ini menjadi satu. Dilanjutkan wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim, yaitu menjadi pelajaran untuk para manusia. Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk Ibu, surga atau neraka? Tadi pertanyaannya gitu kan dari Ustadz Fatullah. Surga atau neraka kalau Ustadz David? Maksudnya maunya masuk surga. Masuk surga maunya. Maunya. Asalnya? Asalnya dari surga. Surga. Iya. Kita berasal dari surga dan insya Allah akan kembali ke surga. Karena memang asal muasal kita kehidupannya ada di surga. Kita dijatuhkan ke dunia ini sebagai hukuman daripada kesalahan siapa? Nabi kita yaitu Nabi Adam, di mana kesalahannya itu menjadi anugerah yang teramat indah, yaitu menjadi khalifah. Jadi tidak semua kesalahan itu menjadi laknat. Ada kesalahan yang menjadi anugerah.
ketika kesalahan itu menjadi pelajaran, menjadi cermin. Makanya watabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan diberikan penjelasan oleh Allah bagaimana cara Allah memperlakukan orang-orang yang sudah dolim pada waktu itu. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, di situ dicontohkan yaitu kaumnya siapa? Kaum Ad dan kaum Samud. Kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi. Ayo Nabi siapa? Nabi Hud. Dan kaum Samud yaitu kaumnya Nabi. Kaum Samud kaumnya Nabi. Saleh. Mau jawab takut salah. Takut udah kenceng salah. Nabi Saleh. Nabi Saleh. Jadi di dalam kitab tafsir Al-Quranul Karim, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dua percontohan ini. Yaitu kaum apa Bu tadi? Kaum Ad dan kaum Samud. Yaitu kaumnya Nabi Hud dan Nabi Saleh. Di mana kaum-kaum Nabi waktu itu sudah mencapai kejayaannya. Peradaban yang maju. Tetapi Sam. Siapa di sini yang sombong? Pinter, sombong. Kaya, cantik, berkuasa, segala sesuatunya jika tidak berada di tangan yang tepat maka akan menjadi laknat. Seperti kekuasaan di tangan Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, menjadi kezaliman. Seperti harta di tangan Korun maka menjadi kezaliman. Maka dilanjutkan kemudian wadorobna lakumul amsal. Dan dari cerita-cerita itulah menjadi perumpamaan untuk kita semua Bu. Untuk kita semua bahwa ternyata orang-orang yang jahat, orang-orang yang dolim itu akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Dengan apa? Waktu itu kaum Ad didatangkan dengan angin topan yang sangat besar. Waktu itu kaum Samud didatangkan gempa bumi dan juga petir yang menggelegar, yang digulung-gulung. Kita mau digulung? Mau digulung-gulung? Enak kali digulung-gulung di kasur ya Bu. Nah, disitulah Allah sebenarnya memberikan pelajaran kepada manusia bahwa kita semua harus mau mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi pada waktu yang lama.